Pada episode ini, kita akan mencoba memahami filosofi yang mendasari sebuah kekaisaran. Abad kedua Masehi menandai puncak kejayaan kekaisaran Romawi. Setelah melewati masa panjang yang penuh gejolak dan ketidakstabilan, Roma akhirnya memasuki periode damai dan kemakmuran. 5 kaisar pertama dalam periode ini disebut 5 kaisar baik, dan yang terakhir dari mereka adalah Marcus Aurelius. Aurelius bukan hanya seorang kaisar, tetapi juga seorang filsuf yang berlandaskan tradisi Stoikisme Yunani, sebuah aliran pemikiran yang melihat pengendalian diri dan ketenangan sebagai cara untuk mengatasi emosi negatif. Filosofi Aurelius membuatnya mendapatkan gelar Raja Filsuf. Jadi, apa sebenarnya ide-ide yang dia miliki? Pada episode ini, kita akan menjelajahi apa yang membuat Aurelius menjadi salah satu filsuf Stoik terbesar, dan mengapa pemikirannya memengaruhi banyak penulis. Dalam rangkuman ini, kamu akan menemukan semua yang terjadi adalah bagian dari tatanan yang disengaja. Kedua, mengapa rasa sakit hanya bisa dirasakan oleh dirimu sendiri? Dan ketiga, mengapa kamu tidak perlu takut pada kematian? Pertama, Logos adalah konsep yang mencakup dan mengatur semua alam semesta. Ada berbagai aliran filsafat di zaman kuno yang membahas berbagai topik, mulai dari alam hingga tindakan manusia. Namun, satu aspek utama dari ajaran filsafat kuno yang melintasi berbagai topik adalah konsep logos. Kata ini yang kira-kira diterjemahkan sebagai akal atau rasio digunakan oleh filsuf terkenal seperti Heraklitus dan Aristoteles, dan juga sangat penting bagi penulis Marcus Aurelius. Menurut pandangannya, logos dapat dilihat di mana-mana. Logos membentuk bumi, pohon, dan bahkan kita sebagai manusia. Namun, logos tidak hanya memberi bentuk pada segala sesuatu. Logos juga memberi tatanan. Bagi manusia, ini berarti logos menentukan siapa yang ditempatkan di mana dalam masyarakat, dan bagaimana orang tersebut harus dihormati. Jadi, logos yang menetapkan bahwa budak harus diperlakukan sebagai budak, dan kaisar harus diperlakukan jauh lebih baik. Tapi, kenapa kita harus menerima penempatan yang tidak setara seperti itu? Karena logos, inti kehidupan yang tidak berubah dan rencana utama di balik semua peristiwa, mencakup seluruh dunia, dan oleh karena itu merupakan cara terbaik untuk mengaturnya. Faktanya, logos terus bekerja untuk menggerakkan alam semesta maju dengan cara yang paling baik. Jadi, bahkan ketika penulis mengalami masa-masa sulit dalam hidupnya, dia tetap percaya bahwa semua itu bagian dari rencana besar logos, karena segala sesuatu yang terjadi adalah tepat dan tidak ada yang perlu dirubah. Karena itu, bahkan ketika sebagian besar keluarganya telah meninggal dan pemberontakan mengancam kekaisarannya, penulis tetap teguh pada keyakinannya bahwa semua itu sudah seharusnya terjadi. Bagian kedua, kematian itu tidak bisa dihindari dan tidak perlu ditakuti. Di zaman kuno, kematian adalah fakta kehidupan yang selalu ada. Tingkat kematian bayi sangat tinggi dan harapan hidup rata-rata sangat rendah. Akibatnya, salah satu kekhawatiran yang paling sering disampaikan kepada penulis adalah ketakutan akan kematian. Namun, penulis memiliki perspektif yang berbeda. Dia tidak berpikir bahwa orang harus takut pada kematian, karena semua makhluk, hidup atau mati, masih merupakan bagian dari logos. Dengan demikian, kematian hanyalah logos yang meninggalkan tubuh yang sudah mulai mati sejak saat dilahirkan. Ketika seseorang meninggal, mereka sekali lagi menjadi bagian dari logos yang lebih besar. Dari situ, esensi mereka digunakan kembali untuk membentuk makhluk hidup baru yang melanjutkan siklus tak berujung ini. Selain itu, kematian hanya datang tepat ketika logos membutuhkannya. Lagi pula, karena logos memiliki rencana yang lebih besar, tidak ada gunanya takut pada salah satu dari jutaan hal yang bisa membunuhmu. Jadi, jika penulis ditakdirkan untuk mati karena kanker di usia tua,
atau seketika di medan perang, tidak ada yang bisa dia lakukan tentang kedua takdir tersebut. Tidak ada gunanya takut pada sesuatu yang tidak bisa dihindari. Dan lebih dari itu, dia tahu bahwa bahkan orang-orang terbaik pun akan mati. Di saat-saat ketika penulis merasa kewalahan oleh kematian, misalnya ketika dia kehilangan istrinya, dia mengingatkan dirinya bahwa semua orang pada akhirnya akan mati. Apakah kamu seorang kaisar yang hebat, filsuf seperti Plato, atau gladiator yang gagah berani? Kamu harus menerima kematian, bukan hidup dalam ketakutan terhadapnya. Bagian ketiga, hidup ini terlalu singkat untuk dihabiskan dengan mengeluh. Siapapun bisa meninggal kapan saja, entah itu karena serangan jantung, kecelakaan, atau hanya karena usia tua. Dan karena kita tidak tahu kapan ajal akan datang, penting untuk selalu memberikan yang terbaik dari diri kita. Membiarkan diri kita terganggu oleh hal-hal yang harus kita lakukan hanya akan mengurangi waktu yang bisa kita gunakan untuk benar-benar hidup. Tidak ada yang seharusnya menghabiskan hidupnya dengan mengeluh tentang betapa sulitnya hidup ini. Meskipun penulis tidak suka harus menjalankan sidang, dia selalu melakukannya dengan senang hati karena dia percaya bahwa dia tidak boleh menghabiskan hidupnya yang singkat dengan membenci tanggung jawabnya. Bagaimanapun, jika logos atau akal yang mengatur alam semesta mengharuskan dia menghabiskan hari di pengadilan, dia harus melakukannya dan tidak membiarkan orang lain menderita karena keluhannya atau pengadilan yang tidak berjalan. Selain itu, karena waktu kita di bumi terbatas, penting untuk melakukan sebanyak mungkin yang kita bisa. Misalnya, daripada bersantai di tempat tidur sampai siang, penulis selalu berusaha untuk lebih produktif. Namun, meskipun dia tidak suka orang-orang menyia-nyiakan waktunya dengan obrolan ringan dan argumen dangkal di pengadilan, dia menyadari bahwa itu adalah tugasnya untuk melayani rencana besar logos, bahkan jika itu berarti membiarkan orang lain menyia-nyiakan waktunya sesekali. Dan pada saat-saat dia merasa ingin menyerah, dia hanya perlu mengingatkan perannya sebagai kaisar dan partisipannya dalam logos untuk kembali bersemangat. Bagian keempat, logika itu penting. Emosi bisa merusak akal kita dan menyebabkan kerugian yang tidak perlu. Penulis dan aliran filsafat stoik yang diikutinya sangat menghargai akal dan cara pandang logis terhadap dunia di atas segalanya. Mereka menganggap pikiran yang tenang dan analitis lebih baik daripada pikiran yang dikendalikan oleh keinginan dan perasaan. Pendekatan ini masuk akal karena logos pada dasarnya tentang mengatur melalui akal dan ketertiban. Ini adalah sistem di mana segala sesuatu yang terjadi sudah seharusnya terjadi. Misalnya, jika rumahmu terbakar, kamu bisa melihatnya sebagai bencana karena semua barang-barangmu akan hilang, atau kamu bisa melihatnya sebagai hal bermanfaat karena kamu bisa mengklaim asuransi rumahmu. Pada dasarnya, esensi dari setiap peristiwa tergantung pada bagaimana kamu memandangnya. Jadi, jika kamu menerima premis bahwa logos memiliki alasan baik untuk segala sesuatu yang terjadi, kamu harus melihat peristiwa semacam itu dengan jelas dan menerimanya apa adanya, sebagai sesuatu yang diperlukan untuk kebaikan yang lebih besar. Mungkin kebakaran rumahmu akan membuatmu pindah ke lingkungan baru di mana kamu akan bertemu dengan orang yang akhirnya kamu cintai. Atau kamu mungkin menggunakan uang asuransi untuk melakukan perjalanan impian keliling dunia yang mengubah hidupmu. Namun, penting untuk diingat bahwa emosi manusia adalah ancaman bagi akal. Faktanya, terobsesi dengan gagasan bahwa kamu tidak beruntung atau membuat keputusan berdasarkan hasrat akan menciptakan begitu banyak kebingungan dalam pikiranmu, sehingga kamu tidak akan bisa melihat logos sebagai kebenaran. Inilah mengapa penulis benci dikendalikan oleh emosi seperti dendam, kebencian, nafsu, dan kegilaan cinta. Menjaga pikirannya tetap tenang, terkendali, dan rasional sangat penting baginya untuk memerintah dengan efektif.
Jadi setiap kali dia merasa kewalahan, dia akan bermeditasi tentang logos dan perannya dalam skema besar kehidupan. Dengan cara ini, dia bisa mengingatkan dirinya tentang posisinya di alam semesta dan menemukan kembali ketenangannya. Bagian kelima, satu-satunya rasa sakit yang benar-benar bisa kamu alami adalah rasa sakit yang kamu ciptakan untuk dirimu sendiri. Roma kuno penuh dengan bahaya, terutama bagi seorang kaisar. Seringkali orang-orang yang berkuasa akan menjadi korban penyiksaan, racun, dan cedera dalam pertempuran, atau melihat orang-orang terkasih dibunuh oleh musuh. Penulis mengatasi rasa sakit yang ditimbulkan oleh semua penderitaan ini dengan mempertahankan keyakinannya bahwa mengalami rasa sakit fisik masih merupakan bagian dari kebaikan yang lebih besar, yaitu logos. Rencana yang dibuat logos untuk alam semesta memerlukan bahwa orang-orang kadang-kadang menderita agar tatanan tetap berjalan. Oleh karena itu, jika seseorang disiksa dan dibunuh mengalami penderitaan pribadi yang mengerikan dalam prosesnya, itu tetap benar dalam skema besar kehidupan, karena itu adalah sesuatu yang memang harus terjadi. Faktanya, penulis kehilangan hampir semua dari 13 anaknya saat masih bayi, dan istrinya akhirnya menyusul mereka, meninggal di usia muda. Tapi dengan mengingatkan dirinya bahwa segala sesuatu terjadi karena alasan yang baik dan logis, penulis mampu tetap tenang melalui cobaan-cobaan ini. Bagaimanapun, karena logos itu masuk akal, apapun yang terjadi pastilah baik, dan menolak takdir semacam itu adalah sesuatu yang tidak alami. Manusia juga sepenuhnya bertanggung jawab atas keputusan yang mereka buat. Setiap kerugian yang dialami seseorang dari sumber eksternal adalah sesuatu yang di luar kendali mereka, dan oleh karena itu, sesuatu tidak bisa benar-benar menyakiti mereka. Bagaimana bisa demikian? Karena logos adalah bagian dari setiap manusia. Satu-satunya hal yang bisa dilakukan orang adalah menerima rasa sakit dan melanjutkan hidup tanpa mengeluh. Mengeluh berarti tidak menghormati logika abadi dari logos yang tertanam dalam setiap orang, dan menimbulkan rasa sakit lebih lanjut pada diri sendiri. Pesan utama dari buku ini adalah alam semesta dan kehidupan itu sendiri diatur oleh kekuatan yang mencakup dan mengatur dunia, yaitu logos. Logos membuktikan bahwa segala sesuatu terjadi karena suatu alasan. Oleh karena itu, tidak ada alasan untuk takut pada kematian, penderitaan, atau meragukan tugasmu pada masyarakat, karena masing-masing adalah bagian dari rencana besar yang sempurna. Perlakukan orang lain dengan adil dan baik. Kamu adalah satu-satunya orang yang bisa menentukan nasib dan tindakanmu. Jadi meskipun orang lain bersikap tidak baik padamu, jangan biarkan dirimu jatuh ke level mereka. Selalu perlakukan orang lain dengan martabat dan keadilan, dan kamu tidak akan pernah menderita karena tindakanmu sendiri. Terima kasih sudah mendengarkan rangkuman buku Meditation yang ditulis oleh Marcus Aurelius. Sampai jumpa di episode selanjutnya.